Gini, kalau kayak gini terlalu santai ya. Iya, aku kayak gini. Oh itu udah sambil. Ini udah mulai ta? Halo, selamat sore teman Nggak Koko. usah kayak gitu. Nggak apa-apa kan, aku biar in karakter akunya, biar kayak MC beneran, jadi host beneran. Langsung aja kita Iya, ngobrol. tapi aku harus kayak gitu biar. So, mau aku nggak ya hostnya? Ya udah mulai dari barusan. Halo, selamat sore semua teman Koko. Aku Fatwa, aku editor Koko. Aku Koko, Ya, tapi nggak punya toko. iya benar, lucu lagi. Kita bakal ngebahas tentang buku ini. Buku Koko yang terbaru berjudul Maafkan Kami. Ya, Nah, Pak, Bu, ternyata kalian juga tak dipedulikan. tutup dulu nggak? Boleh? Oke, Mas Koko. Soal buku yang kedua berjudul Maafkan Kami. Ya, Nak. Kenapa buku ini ada serinya? Kenapa buku Nak ada serinya? Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin di buku pertama yang mau kamu jawab di buku kedua, atau kenapa latar belakang kamu menulis buku kedua dengan satu seri ya maksudnya? Oh, sebelumnya, sebelumnya ini ya bukunya ya. Maafkan, Nah, kamu nggak apa-apa kan? nih. Nah, ini buku pertama dan ini buku kedua. Yoi, ini buku pertamaku. Jadi buku kedua ini lanjutan dari buku pertama ya. Yes. Ya. Sebenarnya mungkin aku ingin di buku kedua aku ingin mengambil sudut pandang dari seorang anak yang udah mulai mengerti ketika waktu kecil mungkin si anaknya belum ngerti bahasa cinta dari orang tua, yang setiap hari mungkin bapaknya kerja dari pagi sampai sore, ya kan, terus ibunya mungkin jarang ngantar ke sekolah, atau ibunya sering nyuruh ngepel, nyuruh bantu cuci gitu kan, nyuruh bangun cepet tapi dengan nada yang tinggi, nyuruh tidur siang dengan nada yang tinggi juga. Nah, aku ingin mengambil sudut pandang dari si anak yang ternyata baru sadar kalau yang tadi aku sebutin semua adalah bahasa cinta yang orang tuanya berikan ke anak tadi. Yang waktu kecil si anak ini tuh belum paham nih kalau itu ternyata bahasa cinta dari orang tuanya. Di buku Maafkan Kami ya, nanti berarti kayak pelurusan ya. Kalau misalkan ya tadi mungkin bahasa cinta orang tua ke anak tuh beda gitu ya. Mungkin bahasa cinta orang tua tuh nggak sesuai sama apa yang diharapkan oleh anak, intinya kayak gitu kan. Bisa jadi disalahartikan gitu. Yang mau aku tanyain adalah apa ya? Apa? Yang mau aku tanyain, apakah di kehidupan nyata seorang Mas Koko nih, pasti ini kan sedikit banyak menceritakan tentang penulis kan, karena ya pasti sebuah buku tuh ada keterlibatan penulis di dalamnya. Yang mau aku tanyakan, apakah di real life, di kehidupan nyata Mas Koko tuh juga sudah semenerima itu akan bahasa cinta orang tua? Jawab jujur. Jujur, 100% jujur. Udah memaafkan atau belum? Mungkin belum sepenuhnya ya. Cuman di dalam pikiranku kadang-kadang kayak dia menyuruhku untuk memaafkan, karena dengan memaafkan apa yang udah terjadi gitu kan, misal luka dari orang tua, itu akan membuat hidupmu ke depan lebih baik. Cuman karena terlalu berat, mungkin aku belum sepenuhnya
menerima itu. Dan di buku ini, tapi kalau di buku ini aku udah kayak sepenuhnya memaafkan gitu. Cuman kalau dari pribadinya mungkin masih belum banget lah ya. Ya. Karena mungkin bisa jadi di buku ini tuh, karena gini, menurut aku menerima atau memaafkan, atau lebih ke menerima sebenarnya. Iya. Ya, proses penerimaan itu kan perjalanan yang memakan seumur hidup gitu ya. Iya. Dan bisa jadi kamu menulis ini saat kamu saat itu tuh merasa kamu bisa menerima sepenuhnya gitu. Jadi hanya fase itu yang kamu tuliskan. Iya, saat itu aku kayak di fase yang udah kamu bilang barusan. Dan maksudnya nggak apa-apa, maksudnya dalam buku ya, namanya juga buku fiksi, itu nggak apa-apa banget ketika ya emang sebenarnya penulisnya juga masih struggle, walaupun ya bukunya udah memaafkan sebelumnya sepenuhnya gitu. Karena ya bisa jadi karena buku yang pertama itu kan isinya semuanya pemberontakan gitu. Nah, di buku yang kedua ini tuh walaupun kamu masih belum menemukan sepenuhnya, tapi kamu menulis hal yang utuh dalam buku itu biar jadinya nggak toksik. Ya kan? Itu adalah usaha penulis, guys. Bukan berarti penulisnya tidak jujur akan dirinya. Iya, karena bukunya kan buku fiksi juga. Yes. Nah, mungkin itu kesulitanku ya. Kesulitanku sebagai seorang penulis yang harus memposisikan jadi tokoh yang sudah sepenuhnya menerima. Ya. Karena tokoh yang kamu jumpai dalam buku apapun itu tuh tidak selalu representasi sepenuhnya si penulis itu. Jadi jangan berharap tokohnya tuh sama kayak penulisnya, enggak. Gitu. Jangan terlalu banyak menuntut. Oke. Mantap. Oke, kita lanjut ya Mas Koko. Tadi dalam proses penerimaan yang masih panjang ya, yang mau aku tanyain, enggak, tadi aku mau nyoal yang tadi dulu, yang kamu bilang kayaknya kalau kita maafin banyak luka tuh akan memudahkan hidup kita gitu ya. Itu aku setuju sih, karena aku percaya bahwa maaf tuh bukan untuk orang yang ngelakuinnya kan, tapi untuk diri kita gitu. Untuk mempermudah apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena kalau kita hidup dengan benci, dengan dendam, itu malah itu tuh kayak apa ya, beban hidup kita kan udah banyak, ditambah lagi sama beban benci gitu kan. Nah, cara ngelepasin benci dan luka itu ya dengan memaafkan. Jadi hidupnya itu jadi lebih sedikit ringan lah. Ya, betul. Karena benci itu beban loh. Bener. Dendam tuh beban banget. Bahkan itu kalau misalkan dalam bentuk yang paling parah itu bisa jadi penyakit hati. Dan semoga kita dijauhkan dari itu. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Amin dulu. Amin. Oke, kita lanjut pembahasannya. Lanjut guys. Aku mau ngebahas bab per bab. Bab per bab dari buku ini ya. Dari bab pertama, judul subbabnya, Pak, dengarkan aku sebentar ya. Yang mau aku tanyakan, bab ini bercerita tentang apa? Tentang apa ya? Tahu kan kamu yang nulis. Kan kamu yang edit. Ya kan banyak yang aku edit, kamu nulis cuma satu. Sorry. Fokusnya tergulang-guling. Apa yang mau di sini? Sorry. Pak, dengarkan aku sebentar. Jadi bab pertama itu tentang ini, tentang seorang anak dan bapaknya gitu, simpelnya lah. Oke. Tentang seorang anak dan bapaknya.
Mungkin dari si anak yang dari cerita-cerita masa kecil si anak bareng bapaknya juga. Terus keluh kesah yang ingin diceritain gitu sama bapaknya. Tapi nggak pernah sampai. Tapi nggak pernah sampai. Kayaknya enggak sih. Nggak pernah sampai atau nggak pernah didengar? Nggak pernah ngobrol. Berarti nggak pernah sampai. Kayaknya ada deh halaman di sini yang aku tuh. Ini keren. Ini aku suka bagian yang terakhir. Boleh. Tentang kamu bacain. anak lelaki bapak. Aku anak lelaki bapak yang tampan. Senyumku tetap manis meski sering dipaksa diam. Begini ya rasanya jadi lelaki dewasa. Rasanya berat, tapi bapak harus percaya pak. Anak bapak pasti kuat. Aku harus lebih kuat dari bapak. Bapak harus percaya sama aku. Pundakku kuat walaupun bebanku berat. Dada anak bapak ini juga terus dibusungkan, meskipun menahan sesak dan banyak yang merendahkan. Terima kasih ya pak. Terima kasih banyak sudah mengajarkanku untuk tetap berjalan saat banyak pikiran yang kadang memaksaku berhenti. Dari buku Maafkan Kami Yana karya Mas Koko Ganteng. Iya. Kreditnya lupa. Oke. Dari halaman yang kamu suka itu apa yang kamu maksudin? Bapak harus lihat anakmu ini. Bapak harus lihat anakmu ini itu bisa tumbuh. Ngerti gak sih? Nanti. Anak ini pundaknya berat, bebannya juga berat, tapi dadanya selalu dibungsungkan karena dia seorang anak lelaki. Terus di bawah juga dia bilang, terima kasih banyak sudah mengajarkanku untuk tetap berjalan saat banyak pikiran yang kadang memaksaku berhenti. Mengajarkanku untuk tetap berjalan dalam artian mungkin orang tuaku gak ngajarin itu. Tanpa perannya justru aku belajar banyak hal sendirian. Di sisi lain, ya, aku harus berterima kasih karena tanpa perannya aku jadi belajar banyak hal sendirian. Tapi itu rasa terima kasih yang menyakitkan. Tapi kalau saja mereka menuntunku terlalu menuntun, mungkin aku nggak akan menemukan apa yang seharusnya aku temukan. Jadi aku harus berterima kasih sama bapak. Tapi pernah kepikiran gak kalau misalkan aja mereka menuntun walau sekali itu, mungkin gak akan sesusah ini, gak akan secapek ini gitu. Malah bawa-bawa lagi ya. Mungkin. Tadi apa pertanyaannya? Kalau saja dituntun, ya mungkin adalah. Kalau kepikiran, keinginan pasti ada. Tapi pada akhirnya kenyataan memaksa kita untuk menerima semua hal yang sudah terjadi, dan itu adalah kesendirian ini. Oke. Kok nggak deep lagi? Iya, udah hilang feelnya. Kamu kan editorku. Kamu udah baca kan bukuku? Udah. Bagian mana coba yang kamu suka? Ini berarti di bapan aja ya, kita nggak usah ngebahas per bab lagi. Bapan aja. Nah ini kan ada bab ayah, bab bapak lah ya. Bab bapak, bab ibu, bab dari seorang anak. Kalau aku suruh kamu baca bab 2. Oke, bab 1 dulu dah, aku baru nyiapin yang bab 1. Udah nemu tapi. Udah. Ini? Apa? Halaman berapa? Halaman 53. Halaman 53. Karena cuma 2 kalimat ya.
atau sebenarnya cuma satu kalimat, tapi menurutku ini tuh sangat deep. Kalimat semua akan indah pada waktunya itu nyata kan, Pak? Ya. Kenapa? Kenapa kamu memilih itu? Karena aku pernah ada di fase yang rasa itu benar-benar gelap banget, bahkan kayak aku nggak bisa menemukan jendela gitu untuk sekedar aku ngambil nafas, ngerti nggak? Jadi semua kemungkinan yang baik tuh rasanya tuh tertutup gitu. Dan ya sebenarnya aku 11-12 sama kamu sih, walaupun ya nggak, mungkin pengalaman kamu emang lebih berat, cuman orang tuaku juga tipe yang tidak mengarahkan sebenarnya. Apalagi mereka emang udah beda rumah kan. Ya kadang aku tuh merasa itu ya bagi orang-orang tuh kan merasa enak gitu ya, nggak diarahin itu sama orang tua, gimana mau sendiri gitu. Cuman di sisi lain kalau emang nggak bisa mengarahkan tapi bisa menanyakan kan gitu, so, kayak nanya aja, diskusi aja gitu. Tuh kayak aku waktu itu kan posisi yang gap, ini aku cerita nggak apa? Oh, pokoknya tuh waktu itu posisi aku kan gap year kuliahnya, jadi aku sempat 1 tahun tuh nganggur dari SMA. Oh, gap year. Iya, ada gap Yeah. 1 tahun. Dan di situ ini aku bukan mencoba sombong, cuman posisiku di SMA itu cukup berprestasi gitu ya. Terus? Dan ya ketika aku 1 tahun tuh harus gap year karena tidak diterima di universitas manapun tuh cukup jadi pukulan yang hebat sebenarnya, karena teman-temanku yang notabene-nya secara prestasi di bawahku gitu, prestasi yang tervalidasi di sekolah gitu ya, bukan aku merendahkan mereka, tidak. Terus? Ya mereka keterima gitu, walaupun emangnya di jurusan yang mereka mau, sedangkan ya aku punya jurusan yang aku mau gitu ya. Dan itu fase terburukku, salah satu fase terburukku, karena ya waktu pas itu tuh sampai dari keluargaku, dari salah satu anggota keluargaku, bukan keluarga inti ya, dia bilang kayak kalau misal ya aku pintar keterima kuliah aja enggak gitu, udah nggak sih? Dan kayak selama setahun itu yang tadinya rutinitasku belajar jadi harus beres-beres rumah doang, jadi harus nganter adik sekolah, terpulang adik, dan sela-sela itu aku tetap harus punya keyakinan kalau aku suatu saat bakal kuliah gitu. Karena mungkin bagi beberapa orang tuh kuliah tuh hal yang biasa, tapi menurut aku tuh kuliah tuh suatu keajaiban sih. Terus kan tadi kamu bilang ini kalimat untuk ayah. Ya karena enggak, maksudnya untuk waktu itu. Untuk ayah. Sekarang. Sekarang. Waktu itu. Ya ini untuk ditanyakan ke ayah waktu itu. Terus kan ini pertanyaan untuk ayah waktu itu ya. Pertanyaannya kan juga semua kan indah pada waktunya. Kamu udah menemukan yang indah itu atau belum? Sudah. Jadi gini, ternyata yang indah menurut kita tuh belum tentu indah menurut Tuhan, ngerti nggak? Jadi aku sekarang tuh udah sebenarnya lebih memahami aja ritme. Tahu? Iya, memahami ritme. Jadi aku sekarang berusaha memahami aja ritme yang dikasih Tuhan. Iya. Jadi aku lebih berusaha memahami kalau indah yang versi Tuhan tuh ini loh gitu. Iya, mungkin bisa jadi gini. Gimana? Kalau saja mungkin dulu kamu gak gap year,
sekarang kamu udah kerja kan, lulus kuliah langsung kerja. Bisa jadi kalau dulu mungkin kamu gak gap year, kamu harus nganggur dulu. Karena kamu gap year, sekarang kuliah langsung kerja. Iya. Dan dapat pekerjaan yang bisa dibilang alhamdulillah lah ya. Nah, Iya. itu mungkin sisi baiknya. Itu sisi baiknya. Iya Dan aku kan? selalu mempercayai itu untuk diriku gitu ya. Cuman ini aku tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi aku datang dari keluarga yang broken home ya. Maksudnya Aku boleh Udah mengulik tahu kan? itu nggak sebenarnya dari tadi tuh aku mau nanya itu. oh boleh banget. Cuman sekarang buka puasa mau nggak? Nih, buka dulu. Ya udah buka dulu, nggak apa-apa. Mau pesan makan? Iya. Sok, kamu mau minum? Wah, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Yanti. Kamu mokel tuh? Enggak, itu Mbak Yanti kan? Mbak Yanti. Mbak Yanti, kita di podcastnya Yanto. Alhamdulillah karena Besok. Ini terakhir nih aku tanyain ke kamu. mau sambil minum dulu nggak? Gak usah. Sok terakhir nggak apa-apa. Ini dari kamu, dari Iya. kamu, dari aku ya. Ih, aku yang nanyain ke kamu. Kamu mau ngomong apa? Tadi mau ditanyain itu kemana sih? Ya, sok. Oke, pertanyaan terakhir dari aku. Bukan pertanyaan itu kayaknya. Pertanyaan. Pertanyaan terakhir dariku buat Mas Koko Ganteng adalah, karena kan ini tuh buku Maafkan Kami Yana tuh buku yang ditulis oleh sudut pandang seorang anak yang sudah mengerti posisi orang tuanya gitu, sudah mengerti bahasa cinta orang tuanya kalau Mas Koko bilang. Nah, yang mau aku tanyakan, kelak kalau suatu saat Mas Koko sudah punya anak, Mas Koko mau ngomong apa? Nanti kamu juga ya. Oke. Ini buat anakku di masa depan mungkin ya. Mungkin Bapak mau minta maaf sama anak Bapak karena mungkin bahasa cinta yang Bapak kasih buat anak Bapak nanti mungkin belum cukup buat kamu. Tapi kamu harus tahu lah kalau Bapak ngusahain semuanya buat anak Bapak di sana. Bapak juga mau terima kasih karena kamu lahir di keluarga Bapak dan menerima Bapak jadi orang tua kamu. Mungkin Bapak juga mau bilang kamu harus jadi anak yang lebih hebat dari Bapak kelak. Itu aja sih. So, kalau kamu misal nanti punya anak, kasih satu kalimat Oke. atau pesan buat anakmu nanti. Bentar. Aku nggak tahu ya, maksudnya ini kalau misalkan aku nggak tahu aku akan ketemu sama anakku di umur aku berapa. Dan bahkan aku nggak tahu apa aku lebih dulu menemui kamu atau aku lebih dulu menemui Tuhan gitu. Tapi aku berdoa semoga aku bisa menemui kamu lebih dulu. Aku cuma mau ngomong semoga, sebenarnya cuma satu sih. Apa? Aku mau nangis. Gak apa-apa, diluapkan aja. Lebih ke semoga kamu setidaknya tuh nggak malu lahir dari rahim aku. Udah. Yay. Makasih. Kasih semuanya. Udah, kita lanjut di. Check out Udah buku nggak ini. lanjut lagi ya. Udah, thank you. Jangan lupa check out bukunya teman-teman. Check out bukunya. Bukan check out, beli. Iya. Jangan lupa teman-teman untuk beli buku Mas Koko yang kedua, Maafkan Kami Yana, di nanti masa pre-ordernya kapan? Sekarang. Oh iya. Iya, ini nanti tayangnya pas PO. Oh, tayangnya pas Jadi, PO. aku Jadi posting di kamu aplikasi YouTube. Jadi kamu bisa langsung check out Yes. di link
di deskripsi atau di keranjang hitam. Oh iya benar. Gitu. Dan aku mau titip pesan, jangan sampai kalian beli buku bajakan. Benar nggak? Dukung, maksudnya untuk kita bisa menerbitkan buku ini tuh struggle yang luar biasa gitu ya. Kayak kamu mendapatkan buku dengan harga 79.000, Mas Koko harus menuliskan 28 tahun loh hidupnya untuk menuliskan ini. 28 tahun kekecewaannya, 28 tahun struggle-nya, dan itu hanya bisa kamu hargai dengan kamu membeli buku asli gitu. Gitu guys. Gitu. Dan hanya dengan 79.000 loh kamu menghargai struggle seorang manusia dalam 28 tahun hidup yang ekstrim sekali. Dadah. Jadi jangan lupa beli buku asli, jangan beli buku Dadah. bajakan. Kalau nggak punya uang nanti nabung aja dulu. Bener. Makasih Nih. ya Kak Fatwa. Ya. Sehat-sehat. Makasih. Dadah. Sehat-sehat semua. See you, bye bye.